Baik, kita mulai pembahasannya dari bagian A, pertanyaan untuk nomor 1. Soalnya akan ada di padangan kanan. Gambar di bawah 37,4 menunjukkan 2 jam pada kerangka diam S, di mana 2 jam tersebut ya di situ C1 dengan C aksen itu telah tersinkronisasi pada ke kerangka tersebut, dan 1 jam di kerangka bergerak S aksen. Jadi C1 dengan C2 tersinkronisasi, C1 aksen ada di kerangka bergerak S aksen. Jam C1 dan C aksen akan menunjukkan angka 0 ketika mereka melewati satu sama lain. Artinya C1 dengan C1 aksen itu sudah tersinkronisasi di 0 ketika mereka ada di tempat yang sama. Yang ditanyakan A, berapa jam atau siapa jam mana yang menunjukkan pembacaan paling rendah, paling kecil ketika C1 aksen itu melewati titik C2. Lalu yang B, jam mana yang mengukur kerangka waktu proper. Nah, jadi kita bahas nomor 1 ya. Kita bahas nomor 1. Oke, kita bahas nomor 1. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang kerangka yang bergerak itu adalah kerangka S aksen. Tapi definisi dari proper, jadi kalau kita mau mendefinisikan proper ya, kalau kita mau definisikan sesuatu yang proper, jadi artinya kalau kita mendefinisikan kerangka yang mengukur sesuatu yang proper, itu harus selalu diukur oleh pengamat yang diam ya, betul, tapi terhadap peristiwa tersebut. Nah, saya ulangi ya, jadi sesuatu yang proper itu diukur oleh pengamat yang mengukur dan diam terhadap yang diukur. Contohnya kita lihat, S aksen memang dia bergerak terhadap S ke arah kanan dengan kecepatan V. Tapi ketika jam di S aksen, yaitu jam C1 aksen, itu digunakan untuk mengukur waktu dari ketika C1 dengan C2, S aksen itu menggunakan 1 jam saja, ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, di sini kan C1 aksen di sini, C aksen dia sebenarnya bergerak sana kan? Dia bergerak sana sebenarnya. Jadi kalau saya pakai warna yang lain, bentar. Saya gambar dulu kerangka yang S aksennya ya. Jadi ini kerangka, ini C1 saya sebut, ini C2, ini S. Nah, kalau kita pakai warna yang lain, dia bergerak sana dengan kecepatan V terhadap S aksen, tapi ketika dia bergerak di sini, dia ada di posisi ini, ya, dia di posisi yang sama dengan C2, satu aksen. Jam yang digunakan oleh S aksen itu hanya 1 jam saja, yaitu C1 aksen. Sedangkan untuk menghitung waktu yang digunakan untuk mengukur waktu dari S aksen itu 2 jam, jadi C1 dengan C2. Gampangnya begini, ketika S itu mengukur waktu S aksen bergerak dari C1 ke C2, kita butuh berapa waktunya C2, C1, berapa waktu yang diukur C2, lalu kemudian kita ukur selisihnya. Nah, selisihnya itu kita cari dengan kecepatan di V sama dengan S per T, jadi S ya, jarak ya. S dari C1 ke C2 dibagi dengan V. Tapi T di sini diukur membutuhkan 2 jam. Karena membutuhkan 2 jam, sehingga yang diukur secara proper, yang mengukur proper itu adalah X aksen. Mengukur proper time. Jadi kalau kita tanya jawaban yang mana yang menghasilkan, kalau kita jawab dulu jawaban B ya, yang mana yang mengukur proper time?
C1 aksen. Kenapa? Karena jam diam pada saat mengukur waktu. Ibarat kata kalau Anda misalnya ada di dalam kereta, Anda memegang stopwatch, maka pada saat Anda masuk ke peron, lalu melewati peron tersebut dan keluar dari peron dari stasiun, ya, Anda hanya perlu 1 jam, di mana pada saat Anda melewati bibir peron yang pertama, Anda memencet stopwatch, lalu sampai ke bibir peron yang kedua, Anda lihat dari jendela, Anda stop. Nah, Anda hanya perlu 1 jam saja. Artinya, pengukuran waktu itu kayak Anda tidak bergerak terhadap si pengukur waktunya. Sedangkan, kalau kita mengukur di peron, kita harus berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ingat, jangan bayangkan ini seperti kehidupan nyata ya. Bayangkan ini tuh scale-nya luas. Jadi pada saat kita mau mengukur si pesawat atau C1 aksen itu pergi ke titik C2, kita harus berpindah tempat. Kalau ada berpindah tempat, maka kerangkanya berbeda. Sehingga bisa jadi ada relativitas antara pengukuran waktu. Nah, karena ada relativitas pengukuran waktu, maka waktu yang diukur oleh kerangka S itu bukan kerangka yang proper. Jadi ingat, ini kita hanya bahas yang waktu ya, bukan bahas panjang. Kita hanya bahas waktu. Yang A, berapa, mana yang smaller reading? Smaller itu artinya waktunya lebih kecil. Ya, karena kita tahu T yang non proper itu akan sama dengan T yang proper ya. Jadi dari pernyataan dilatasi waktu, T yang non proper itu akan sama dengan gamma kali T yang proper, karena lambda itu selalu lebih dari 1 ya, kan 0, lebih dari 1, lebih dari 0, selalu lebih dari 0, selalu positif atau lebih dari 1, sehingga lebih dari 1 ya sebenarnya, bukan 0 ya, lebih dari 1, artinya T itu akan selalu lebih besar dari T. Karena yang proper adalah C1 aksen, maka C1 aksen akan membaca lebih sedikit ya. Jadi untuk terakhir jawabannya C1 aksen, yang B juga C1 aksen. Semoga cukup bisa dipahami.